Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia, NIM A71218074. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 metode penelitian sastra yang berjudul Unsur Intrinsik dalam Novel Laila Majnun karya Nizami Ganjavi. Yang pertama saya kaji adalah biografi dari pengarang novel Laila Majnun, yakni Nizam Ganjavi. Nizam Ganjavi ialah penyair Persia abad ke-12 pada era dinasti Saljuk. Ketokohan Nizami tidak hanya diakui di Iran, tapi juga di berbagai negara yang dulu di bawah Kesultanan Saljuk, serta memiliki rumpun bahasa Persia seperti Azerbaijan, Tajikistan, dan Afghanistan. Di Iran sendiri, setiap tanggal 21 Esfand atau bertepatan dengan 11 Maret dikhususkan sebagai hari untuk mengenang sosok penyair legendaris ini. Nah, penyair ini memiliki nama lengkap Jamaluddin Abu Muhammad Ilyas ini. Lahir di kota Ganja yang saat ini masuk bagian Republik Azerbaijan. Nah, tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun kelahirannya. Namun dari hasil penelusuran karya-karyanya diperkirakan Nizami ini lahir antara tahun 1135 sampai 1145 Masehi. Sejak kecil ia sudah menjadi yatim piatu, tetapi kondisi ini tidak membuatnya patah semangat. Nah, bahkan sejak belia dia dikenal sebagai pembelajar yang hebat. Seperti itu. Kemudian semangat Nizami muda dalam menggali berbagai literasi layak dijadikan model generasi muda di berbagai belahan dunia. Nizami tidak hanya menguasai sastra Persia dan Arab, ia juga mempelajari berbagai disiplin ilmu dari filsafat, tasawuf, astronomi, hingga musik. Kekayaan pengalaman membacanya ini akan dapat kita telusuri dalam karya-karyanya. Larik-larik syairnya memiliki irama yang indah dan pesan yang kaya. Meski sepanjang hidupnya ia jarang sekali bepergian, tetapi buku-buku yang ia baca telah mengantarkan pada dunia yang lebih luas. Nah, selain Laila dan Majnun, Nizami sebenarnya melahirkan banyak karya lainnya dalam kesusastraan Persia. Ada 5 koleksi terbaik Nizami yang dikenal dengan Panchganj atau Al-Hamsa, yaitu Makhzan Al-Asrar, Khosro' Fasirin, Laili fa Majnun, Haf Peikar, dan Iskandar Nameh. Nah, di kalangan masyarakat Iran, cerita Khosro' Shirin sebenarnya lebih populer ketimbang Laila Majnun. Nah, Nizami ketika mendeskripsikan cinta Khosro' kepada Shirin lebih manusiawi dan tidak sesakral cinta Qais kepada Laila. Nah, tetapi perjalanan panjang dan berliku jalinan kisah Khosro' Shirin begitu asik untuk terus diikuti, meski akhirnya juga berakhir tragis. Syair-syair dalam buku Khosro' Shirin diyakini memiliki irama yang indah dan lembut. Jumlah syairnya juga lebih banyak, sekitar 6.500 bait dibanding syair Laila Majnun yang hanya 4.500 bait. Meski dikenal sebagai penyair yang banyak menuliskan cerita, tetapi tentu saja tujuan Nizami adalah mengajak pembacanya untuk masuk melampaui gambar cerita itu sendiri. Sebagaimana penuturan Jami, penyair Persia abad 15, meski kebanyakan syair Nizami berbentuk cerita dan mitos, tapi sebenarnya hanya alasan untuk menjelaskan hakikat dan ma'arif ilahi. Selanjutnya adalah landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini, yakni yang pertama ada karya sastra. Karya sastra itu sendiri apa? Nah, ilmu sastra adalah ilmu yang mengidentifikasi karya sastra dalam kaitannya dengan suatu karya ilmiah menurut Badrun dalam Mengantar Ilmu Sastra. Nah, teori sastra dalam Mengantar Ilmu Sastra, Luxemburg dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa ilmu sastra menelaah tentang teks-teks sastra dengan penjabaran sifat-sifat yang ada dalam sastra sebagai gejala sastra. Nah, gejala sastra mengarah dan menghasilkan makna lebih luas dibanding dengan gejala linguistik.
Gejala linguistik hanya menghasilkan arti tertentu atau denotatif, sedangkan gejala sastra memungkinkan untuk menghasilkan makna konotatif tergantung pada kepekaan rasa, sensibilitas resipen, semacam itu. Nah, kemudian apa sih hakikat novel? Novel itu apa? Novel sebagai sesuatu yang saya teliti di sini, yakni merupakan karya fiksi prosa yang ditulis dalam bentuk cerita naratif. Novel bersifat lebih kompleks, sekitar 40.000 kata, daripada cerpen yang menggambarkan imajinatif pengalaman penulis yang saling berhubungan. Dan dengan menitik beratkan pada sisi keanehan dari naratif tersebut. Kemudian menurut Clara Riff, novel didefinisikan sebagai suatu bentuk fisik yang setidaknya memuat 5.000 kata yang ditulis dalam prosa, menggambarkan kehidupan dan perilaku nyata dari zaman pada saat novel itu ditulis. Kemudian pengertian novel di atas memuat unsur bentuk, isi, sifat, atau kesan maupun strukturnya. Berdasarkan bentuknya, novel dapat diwujudkan dalam bentuk karangan prosa dan bisa juga di dalamnya terdapat unsur-unsur puitik. Nah, apabila ditinjau dari segi jenisnya, novel masuk pada jenis narasi karena lebih mengutamakan cerita dalam menggambarkan perilaku para tokoh. Isi dalam novel pada umumnya menggambarkan jalan hidup pengarang dan yang mengarungi kehidupan bersama masyarakat dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, unsur utama novel adalah kisah yang berkesan fiktif yang terdiri dari beberapa unsur, yakni tema, alur atau plot, latar atau setting, kemudian tokoh atau penokohan dan peristiwa, dikemas menggunakan gaya bahasa yang indah dan tersusun secara hierarkis dan kronologis dengan memuat amanat yang dapat dipetik sebagai pelajaran hidup. Nah, adapun ciri-ciri novel, menurut Handy, ia menyebutkan bahwa novel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, cerita dalam novel lebih panjang dibandingkan dengan cerpen dan roman, dan biasanya terdapat pembagian-bagian. Cerita dalam novel mengambil keadaan masyarakat sekitar yang kemudian didaur ulang berdasarkan imajinasi pengarang. Terdiri dari alur utama yang dirangkai dengan beberapa alur penunjang. Novel tersebut memiliki tema pokok dan tema pendukung dari tema pokok. Ya, seperti itu. Karakter di dalam novel beda yang terdiri dari tokoh statistik dan tokoh dinamis. Apa sih? Tokoh statistik adalah tokoh pembantu dalam suatu cerita. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan karakter yang berarti sepanjang cerita. Sedangkan tokoh dinamis merupakan tokoh yang karakternya mempunyai sifat yang berubah-ubah dari tempat satu ke tempat lain, dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi lain. Nah, berdasarkan uraian ciri novel, dapat ditarik kesimpulan bahwa novel lebih panjang dibanding cerpen yang diangkat dari cerita masyarakat sekitar, kemudian diolah kembali dengan penyajian alur, tema, serta karakter dari penokohan yang dimasukkan. Ciri-ciri tersebut dapat menarik untuk dinikmati oleh para pembaca atau resepsionis novel. Kemudian, apa sih unsur pembangun novel itu sendiri? Nah, ada dua unsur pembangun novel di sini. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah salah satu yang penting dalam penulisan sebuah novel. Apabila unsur intrinsik ini dikemas dengan baik, maka pembaca pun akan dapat memahami novel dengan baik pula. Nah, apa aja unsur intrinsik di dalam novel itu? Di Nurgianto 2002 halaman 23 disebutkan bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya hadir sebagai karya sastra. Yang pertama ada tema. Apa sih tema itu? Tema merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat atau fokus pada dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah cerita. Nah,
Setiap cerita biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktivitas di dalam cerita juga didasari oleh tema tertentu. Menurut Aminuddin, tema adalah ide yang melandasi suatu cerita, diperankan serta sebagai pangkal tolak pengarang dalam aktivitas pemaparan karya fiksi yang dibuatnya. Yang kedua ada alur atau plot, merupakan struktur rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang dijalin secara kronologis, atau definisi alur merupakan rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Alur berfungsi menggerakkan bagaimana lakon-lakon yang terdapat dalam cerita harus saling bersambung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada latar atau setting. Nah, latar atau setting ini merupakan suatu cerita dapat disebut latar, merupakan suatu penggambaran waktu, tempat, dan suasana terjadinya sebuah cerita. Setting di dalam karya sastra menjadi satu unsur penting yang membentuk cerita karena unsur tersebut sebagai penentu situasi umum sebuah karya, seperti itu. Setting sangat mendukung plot cerita juga. Nah, setting juga sangat berpengaruh terhadap suasana, peristiwa, pokok persoalan dalam cerita dan tema cerita. Nah, kemudian keberadaan unsur setting juga memberi gambaran tentang tradisi, karakter, perilaku sosial, dan pandangan masyarakat pada waktu naskah ditulis. Nah, dari kajian setting dapat diketahui sejauh mana kesesuaian dan korelasi antara pelaku dan watak tokoh yang sesuai dengan kondisi masyarakat, situasi sosial dan pandangan masyarakat, kondisi wilayah, letak geografis, struktur sosial juga akan menentukan watak-watak karakter tokoh tertentu, seperti itu. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Aminuddin mengemukakan bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjadi suatu cerita. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Lewat penokohan ini, pengarang dapat mengungkapkan alasan logis terhadap tingkah laku tokoh, perwatakan, atau penokohan dalam suatu cerita. Adalah pemberian sifat baik lahir maupun batin pada seorang pelaku atau tokoh yang terdapat pada cerita. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini mengemukakan ide cerita yang dilakukan oleh pengarang. Sudut pandang yaitu letak fisik, tempat pandang, pembicara memandang dan menyajikan ide gagasan atau kejadian-kejadian yang merupakan pandangan fisik dalam ruang dan waktu yang dipilih oleh penulis sebagai personanya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah aturan, kata, atau kalimat sebagai bentuk pengekspresian pengarang dalam menulis sebuah karya sastra guna mempengaruhi pembaca atau pendengar. Kemudian Kraft berpendapat bahwa gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Selanjutnya ada amanat. Amanat atau ajaran moral atau pesan yang diselipkan pengarang kepada pembaca merupakan gagasan dasar sebuah karya sastra. Merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada pembaca, baik secara tersirat maupun tersurat. Amanat mengacu pada sikap, nilai-nilai isi yang dihadirkan dalam sebuah karya sastra melalui tokoh-tokohnya. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik ini mempengaruhi sistem organisme teks, yakni mempengaruhi bagian cerita sebuah karya sastra, tetapi tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Nah, untuk metode penelitian saya kali ini, saya fokusnya di unsur intrinsik di dalam novel Laila Majnun karya Nizami Ganjavi ini. Seperti itu. Jadi sekian dari presentasi saya bab 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.